Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kak Zeb dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman sahabat Kak Zeb, kamu tahu nggak, ada pernyataan guru gembul yang menyatakan seperti ini: anak pondok itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk peradaban, dan anak pondok itu tidak bisa mandiri menghasilkan uang. Goblok. Itu adalah pernyataan tertolol yang dilontarkan oleh seorang akademisi. Pernyataan tertolol yang dikomentarkan atau yang dinyatakan oleh seorang yang katanya guru. Kan Pak Guru itu kan panggilannya, si gemblung itu, Pak Guru Gembul. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi gini teman-teman ya. Kira-kira menurut teman-teman semua, yang banyak pengangguran itu apakah lulusan pondok, apakah lulusan kuliah, apakah lulusan sekolah? Coba searching di Google, mana lulusan yang terbanyak yang menjadi pengangguran di Indonesia. Silahkan dilihat di Google, searching ya, begitu. Jadi nggak usah banyak komentar, dengan pernyataan tolol seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang guru yang tolol, yang ngeyel dan sebagainya lah, ya. Karena nggak penting, itu nggak penting, begitu. Tapi di sini saya bukan membela diri, karena saya juga lulusan pondok ya, alhamdulillah rezeki selalu ada. Kemudian dia nggak paham kali, karena dia nggak pernah terjun ke pondok pesantren dan mungkin nggak pernah mondok, ya, nggak pernah mondok. Tapi di sini saya tidak akan berbicara panjang, tapi kita akan lihat bagaimana pendapat seorang ibu-ibu ini ya, tentang pernyataan tololnya guru gembul itu tadi. Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Guru gembul ini ada-ada aja deh, pakai ngatain anak pondok lagi. Katanya anak pondok gak bisa berbuat apa-apa buat peradaban, bahkan gak bisa mandiri menghasilkan uang. Maunya apa sih? Meskipun pernyataannya ini juga akibat dari statement komentator ini ya, sangat beda sekali pemahaman pondok yang suka baca kitab dengan orang yang gak sekolah di pondok. Apa yang salah sih dari statement itu sehingga kamu harus menyerang anak pondok? Gak bisa berbuat apa-apa buat peradaban, gak bisa mandiri menghasilkan uang. Kamu pikir hanya anak pondok yang gak bisa berbuat apa-apa buat peradaban? Banyak kok orang yang useless. Kalau menurut Anda anak pondok itu gak bisa menghasilkan uang, gak bisa mandiri, buktinya lulusan sekolah yang menyumbang paling banyak pengangguran itu bukan anak pondok, tapi anak SMK yang notabene memang dia disekolahkan di satu jurusan tertentu, sekolah vokasi, untuk biar bisa lulus kerja. Tapi nyataannya malah yang menyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia itu anak SMK. Terus datanya kalau anak pondok gak bisa menghasilkan uang, anak pondok gak bisa nyumbang peradaban, itu datanya dari mana? Kalau bukan penilaian subjektif doang. Tapi menurut saya penilaian Anda itu sangat-sangat kontroversial dan bikin orang kesel. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau guru gembul itu influencer, dia juga seorang yang suka mengedukasi orang-orang. Beberapa pendapat saya setuju dengan statementnya ya, cuma kayaknya kali ini terlalu overclaim dah, keluar garis pernyataannya. Lagi pula anak-anak yang disekolahkan di pondok atau lulusan pondok itu memang orientasinya mendalami ilmu agama, jadi bukan ilmu dagang, ilmu ekonomi, filsafat atau yang lain-lain. Jadi apa yang berkaitan dengan ilmu agama Islam jadi diajarkan di sana. Tetapi kita kan tahu kalau agama Islam itu bukan hanya ngajarkan soal sholat, soal ngaji, tapi juga ngajarkan zakat, gimana kehidupan bersosial, bermuamalah, gimana fikih, hukum-hukum sosial, itu juga
dikaji. Kalau memang ada oknum lulusan pondok yang mungkin moralnya kurang bener, cacat moral, ya itu oknum, tapi bukan salah dari pondoknya. Lagi-lagi dimanapun kita belajar itu pasti ada sisi gelapnya. Anak-anak yang jurusan ekonomi, anak-anak jurusan bisnis, apakah mereka itu akan jadi seorang ekonom yang sukses? Apakah itu menentukan bahwa ekonomi mereka akan sukses ketika anak-anak itu kuliah di jurusan ekonomi? Atau anak-anak yang lulusan bisnis itu apakah mereka benar-benar punya usaha atau punya bisnis yang besar? Kan justru jarang yang kayak gitu. Bahkan anak-anak lulusan informatika aja kadang bikin program aja nggak becus. Artinya apa? Bahwa institusi itu punya tujuan. Institusi misalnya jurusannya universitas jurusan ekonomi. Oke, tujuannya untuk mendalami ilmu ekonomi. Tapi tidak menjadi satu kepastian atau jadi jaminan bahwa anak-anak yang lulus dari sana itu akan menjadi seorang ekonom yang hebat atau punya stabilitas ekonomi yang kuat. Ya sama, di pondok pesantren juga seperti itu. Orientasinya untuk mencetak anak-anak yang bisa memahami ilmu agama Islam dengan baik. Ya mungkin dengan jurusannya ada fikih, ada usuluddin, macam-macam ya di situ. Tapi bukan berarti mereka terus jadi kiai semuanya. Kan tentunya juga mereka bisa mencari uang dari namanya berdagang. Ada juga yang mungkin jadi ustadz, ada jadi guru, banyak lah pastinya anak-anak pondok itu. Berperan itu pasti ada sumbangsi untuk peradaban atau untuk di Indonesia sendiri. Saya menyayangkan statement-statement seperti ini karena sangat provokatif, karena bisa memicu perpecahan dan bikin anak-anak lulusan pondok itu jadi marah. Saya nggak tahu ya tujuan statement dari guru gembul ini apa, apakah ingin memancing motivasi atau biar mereka mau berikan feedback ya. Tapi yang jelas ini nggak baik sih, karena apa gunanya sih memicu provokasi itu? Kita ini pada kondisi yang sedang tidak stabil, ekonomi menurun, PHK di mana-mana, kita juga belum lagi ditambah penyakit dan lain sebagainya. Masa kita harus mengganggu yang tidak damai ini dengan statement-statement yang nggak jelas seperti ini? Kalau Anda membandingkan orang yang menyumbang peradaban setara dengan Sir Isaac Newton atau Galileo Galilei, ya jelas kita juga harus mengambil dari sisi golongan lain yang bisa apple to apple. Misalnya anak SMA dibandingkan dengan anak SMA lulusan pondok atau aliyah ya, boarding school yang aliyah. Jadi harus diambil dua-duanya, jangan kok langsung diambil anak pondok pesantrennya nggak bisa, sedangkan yang dari sisi anak SMA-nya gimana? Kan sama aja. Kalau Anda bilang anak pondok pesantren itu tidak bisa memberikan sumbangsih terhadap peradaban dan gak bisa mandiri, apa bedanya dengan anak SMA atau anak SMK yang sekarang bahkan menyumbang terbesar ya untuk pengangguran di Indonesia? Coba deh dipikir lagi.